Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Kasito Hamadani dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 6A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ringkasan dari sebuah jurnal yang berjudul Analisis Tindak Tutur Ilokusi pada Percakapan Nabi Musa alaihissalam dalam Surat Toha. Dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pragmatik dengan dosen pengampu Ibu Asna Adriani M. Hum. Pragmatik merupakan sebuah telaah umum mengenai bagaimana caranya konteks mempengaruhi peserta tutur dalam menafsirkan kalimat atau menelaah makna dalam kaitannya dengan situasi ujaran. Dapat dikatakan juga bahwa pragmatik merupakan pengkajian makna dari suatu ujaran dengan melihat pemahaman konteks yang mengiringi ujaran atau wacana tersebut. Sehingga dengan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa konteks dalam pragmatik sangatlah penting. Di dalam pragmatik terdapat beberapa teori, salah satunya adalah teori tindak tutur. Teori tindak tutur sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu lokusi, kemudian ilokusi, yang ketiga adalah perlokusi. Di dalam jurnal tersebut, peneliti membahas mengenai tindak tutur ilokusi. Pengertian dari tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang memiliki makna tersembunyi di balik sebuah ujaran dalam percakapan. Apa yang sebenarnya dimaksud oleh penutur dan mitra tutur dapat merespons atau melakukan tindakan setelah memahami maksud tersirat dari penutur. Tindak tutur ilokusi sendiri dibedakan menjadi 5 jenis berdasarkan fungsi komunikatif, yaitu yang pertama ada asertif. Asertif adalah tindak tutur ilokusi yang menjelaskan bahwa proposisi yang disampaikan itu benar. Kemudian yang kedua ada direktif. Direktif adalah tindak tutur ilokusi yang ditujukan agar pendengar melakukan suatu tindakan sebagaimana yang terdapat dalam ujaran. Kemudian yang ketiga adalah ekspresif. Tindak tutur ilokusi ekspresif adalah tindak yang dilakukan untuk mengekspresikan perasaan kejiwaan penutur sehubungan dengan keadaan tertentu. Kemudian yang keempat adalah komusif atau tindak tutur yang mengharuskan penutur untuk melakukan tindakan yang terdapat dalam ujaran. Kemudian yang terakhir adalah deklaratif. Deklaratif adalah tindak tutur ilokusi yang menghubungkan isi proposisi dengan realitas sebenarnya. Dalam penelitian tersebut, peneliti melakukan analisis tindak tutur ilokusi dalam surat Toha. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai surat Toha terlebih dahulu. Surat Toha merupakan salah satu surat Makkiyah yang memiliki 135 ayat yang diturunkan oleh Allah sebagai penghibur atau takziah bagi hati Nabi Muhammad dengan adanya ujian dunia yang berupa ejekan dari kaum Quraisy saat Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam. Di dalam surat Toha juga berisi hikmah yang dapat diambil ketika Nabi Musa berdakwah pada masanya. Di dalamnya terdapat kisah ketika Allah mengutus Nabi Musa untuk menyampaikan ajaran yang benar kepada Fir'aun, hingga kisah akan kemarahannya kepada Samiri. Dalam kisah-kisah tersebut juga terdapat percakapan-percakapan antara Nabi Musa dengan mitra tuturnya, yang tentunya dalam percakapan-percakapan tersebut tidak hanya mengandung tindak tutur lokusi saja, melainkan juga terdapat tindak tutur ilokusi yang tidak kalah penting untuk diketahui. Sehingga peneliti memutuskan untuk menganalisis tindak tutur ilokusi yang terdapat dalam surat Toha. Di dalam surat Toha tersebut terdapat beberapa percakapan yang oleh peneliti dari jurnal tersebut dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah percakapan antara Nabi Musa dengan keluarganya. Yang kedua, percakapan Allah dengan Nabi Musa.
Yang ketiga, percakapan Allah dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang keempat, percakapan Nabi Musa dengan Fir'aun. Yang kelima, percakapan Nabi Musa dengan para penyihir Fir'aun. Yang keenam, percakapan Nabi Musa dengan Bani Israel. Kemudian yang terakhir adalah percakapan Nabi Musa dengan Samiri. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka menghasilkan hasil sebagai berikut. Di antaranya, pada ayat ke-10 terdapat tindak tutur ilokusi jenis asertif yang berupa memberitahukan. Dalam ayat ke-10 memiliki makna Musa meminta kepada keluarganya untuk tinggal sementara di tempat tertentu dan dia akan pergi untuk melihat api. Kata inna dalam ayat ke-10 itu memiliki indikasi bahwa hanya Musa yang melihat api. Pada ayat ke-11 terdapat tindak tutur ilokusi jenis ekspresif berupa memanggil. Dalam ayat ke-11 memiliki makna Allah memanggil Musa agar segera menghadap kepadanya. Dalam ayat ke-12 ini terdapat ilokusi asertif yang berupa pernyataan informasi, yaitu ketika Allah memberitahukan kepada Nabi Musa bahwa Allah adalah Tuhannya. Selain itu, pada ayat ke-12 ini juga terdapat ilokusi jenis direktif yang berupa perintah, yaitu ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk melepaskan terompahnya karena ia sedang berada di lembah yang suci. Itulah sebagian dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti menghasilkan analisis tindak tutur ilokusi sebagai berikut. Yang pertama, terdapat temuan ilokusi asertif yang terdiri dari menyatakan atau memberikan informasi yang terdapat dalam ayat, memberitahukan, menegaskan, memutuskan, mengajukan pertanyaan, menyangkal, menyatakan, dan mengingkari. Ilokusi asertif ini terdapat pada 24 ayat dalam surat Toha. Kemudian yang kedua, terdapat temuan ilokusi deklaratif berupa menunjuk dan membebaskan. Ilokusi deklaratif ini terdapat dalam 3 ayat pada surat Toha. Kemudian yang ketiga, terdapat temuan ilokusi komisif yang terdiri dari sumpah, menjanjikan, memanjatkan doa, dan menawarkan. Ilokusi komisif ini terdapat pada 6 ayat dalam surat Toha. Kemudian yang keempat, terdapat temuan ilokusi direktif yang terdiri dari menasihati, memerintahkan, meminta, memperingatkan, memberi pesan, dan menyarankan. Ilokusi direktif ini terdapat pada 15 ayat dalam surat Toha. Dan yang terakhir, terdapat temuan ilokusi ekspresif yang terdiri dari menyapa dan memanggil. Ilokusi ekspresif ini terdapat pada 2 ayat dalam surat Toha. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.